Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Tini Agamite, pengawas pemerintahan pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam konten YouTube Inspektorat kali ini, kita akan membahas tentang salah satu tugas Inspektorat untuk melakukan review terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau yang biasa disebut LPPD. Untuk lebih jelasnya, kita tanyakan langsung kepada Ketua Tim Review LPPD, Bapak Pius Basilius Samontukan berikut ini. Selamat pagi Pak Pius. Halo, selamat pagi Bu Tini. Lagi sibuk ya Pak? Iya ini Bu Tini, ini saya lagi mereview laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi NTT 2019 yang baru saja kami lakukan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD itu apa Pak? Jadi begini Bu Tini, sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan sejalan dengan tuntutan tata kepemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, kepala daerah diwajibkan menyusun LPPD dan LKPJ. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sendiri yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 tahun anggaran. Terus Pak, apa yang dijelaskan di dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu? Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sendiri itu menjelaskan satu, arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah. Berikutnya, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang pada dasarnya merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. LPPD juga menggambarkan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah. Urusan-urusan pemerintahan yang dimaksud adalah urusan wajib dan urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Pak, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat provinsi ini kan disampaikan ke pemerintah pusat. Betul. Apakah ada batasan waktu yang diberikan untuk disampaikan ke pemerintah pusat? Baik, LPPD disampaikan ke pemerintah pusat selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, karena ini sesuai dengan ketentuan, yaitu tanggal 31 Maret 2020 yang barusan kami lakukan. LPPD Pemprov NTT dan juga LPPD Pemda Kabupaten Kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur harus sudah dikirim ke pemerintah pusat, dalam hal ini ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. LPPD yang disampaikan ke pusat akan dievaluasi oleh pemerintah pusat dan di-ranking untuk seluruh provinsi di Indonesia. Demikian pula untuk pemerintah daerah kabupaten kota juga di-ranking dengan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Apa pedoman pelaksanaan review LPPD ini? Kemudian siapa saja yang melakukan review, Pak? Oke, untuk penyusunan LPPD 2019 kita berpedoman pada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 120.04/69/ODA tanggal 31 Desember 2019 tentang pedoman penyusunan LPPD tahun 2019. Surat edaran Mendagri tersebut mengamanatkan beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain LPPD memuat laporan akuntabilitas kinerja instansi LKJIP dan laporan penerapan SPM, standar pelayanan minimal. Data dan dokumen pendukung sebelumnya harus ditangani oleh kepala daerah dan wajib direview oleh inspektorat daerah setempat. Seluruh elemen data kinerja tahun 2019 harus bersumber
dari masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, data capaian kinerja makro dan PDRB bersumber dari BPS dan sumber data lainnya. Dokumen pendukung yang merupakan sumber data dari setiap capaian kinerja perangkat daerah agar didokumentasikan oleh tim penyusun LPPD, provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan review LPPD ini tentunya punya tujuan ya Pak. Kira-kira apa yang diharapkan dari pelaksanaan review LPPD ini? Baik, hasil dari review LPPD ini diharapkan dapat memberi saran perbaikan dan penyempurnaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk pemerintah Provinsi NTT, setelah direview oleh Inspektorat, dalam hal ini kami, LPPD diserahkan ke pemerintah pusat sebelum tanggal 31 Maret 2020 dan ini sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Terima kasih sekali atas penjelasannya Pak. Sama-sama Ibu Tini. Silakan melanjutkan tugas Bapak. Baik, Saya terima pamit. kasih. Selamat Terima kasih. bertugas. Terima kasih, selamat pagi. Your friends all say you're fine, but